Balik tembok tinggi Keraton Surakarta, di balik kain batik yang anggun dan tutur kata yang halus, ada pergolakan yang tak selalu terdengar. Hari ini, sejarah kembali berbisik, bukan lewat pusaka, bukan lewat sabda raja, melainkan lewat sebuah keputusan yang mengejutkan banyak orang. Seorang bangsawan, keturunan langsung Raja Jawa, Pakubuwono XIV Purboyo, memilih melangkah keluar dari dunia simbol, dan masuk ke dunia nyata yang keras, bergabung dengan GRIB Jaya. Mengapa ini terjadi? Apa artinya bagi keraton? Dan mengapa banyak perempuan justru merasa ini masuk akal? Dalam sejarah Jawa, nama Pakubuwono bukan sekadar gelar. Ia adalah penyangga dunia, penjaga keseimbangan antara langit dan bumi. Pakubuwono XIV Purboyo adalah figur bangsawan yang tumbuh di tengah tradisi keraton, diwarnai tata krama, kesunyian, dan beban sejarah. Namun perempuan dewasa tahu satu hal, tidak semua yang terlihat tenang benar-benar damai. Keraton Surakarta dalam beberapa dekade terakhir bukan hanya tempat budaya, tetapi juga ruang konflik, sengketa internal, perebutan legitimasi, dan pertanyaan besar, apakah keraton masih punya daya hidup di zaman modern? Berbeda dengan keraton yang sunyi, GRIB Jaya lahir dari kebisingan jalanan. Organisasi ini dikenal sebagai wadah perjuangan rakyat kecil, kelompok yang merasa tak didengar, dan mereka yang hidup di wilayah abu-abu negara. Gerakan Rakyat untuk Indonesia Baru atau GRIB lahir dari tangan dingin tokoh asal Timor Leste, Rosario de Marsal, atau yang dikenal sebagai Hercules. Seorang figur yang sebelumnya dikenal luas sebagai mantan preman Tanah Abang yang kemudian bertransformasi menjadi tokoh sosial organisasi. Hercules hingga kini masih menjabat sebagai Ketua Umum DPP GRIB Jaya. Secara internal, organisasi ini memiliki sejumlah tujuan yang dideklarasikan, memastikan proses demokrasi berjalan adil, membangun partisipasi masyarakat, serta memperkuat nilai-nilai kebangsaan. Namun, kiprah GRIB Jaya seringkali juga menuai kritik dan kontroversi. 8 tahun kemudian, pada 2019, organisasi ini bermetamorfosis menjadi GRIB Jaya. Di bawah panji kejayaan seluruh rakyat Indonesia, mereka mencoba menghapus stigma lama. Dari sekadar mobilisasi politik, menjadi gerakan yang mengaku fokus pada isu sosial, keagamaan, pemberdayaan masyarakat, menjaga persatuan, dan mengawal demokrasi. GRIB Jaya keras. GRIB Jaya frontal. Namun disitulah letak kejujurannya. Bagi sebagian orang, GRIB Jaya adalah ancaman. Bagi yang lain, ia adalah satu-satunya pelindung. Dan disinilah dua dunia itu bertemu, darah biru dan realitas jalanan. Soal bergabungnya Pakubuwono XIV Purboyo ke GRIB Jaya, juru bicara Keraton Surakarta Hadiningrat Kanjeng Pangeran Arya Singonagoro menegaskan, ini bukan afiliasi kelembagaan. Purboyo bergabung atas dasar personal setelah melihat kegiatan sosial GRIB di pesantren Demak dan program dapur MBG, makan bergizi gratis. Namun, pengamat melihat lebih dalam. Ada janji keamanan bagi jabatan budaya di Keraton Solo. Di tengah konflik internal dinasti yang kerap memanas, dukungan massa dari ormas sekuat GRIB adalah benteng tak kasat mata. Perempuan sering berada di fase hidup yang sama, lelah dengan simbol, lelah dengan janji, dan ingin hasil nyata. Begitu pula Purboyo. Bergabungnya beliau ke GRIB Jaya bukan semata soal politik atau kekuasaan. Ada 3 alasan utama. Pertama, kekecewaan terhadap stagnasi keraton. Keraton terlalu sibuk menjaga masa lalu, hingga lupa memperjuangkan masa depan. Kedua, kebutuhan basis sosial nyata. Keraton punya sejarah, GRIB Jaya punya masa. Dan zaman sekarang,
yang bertahan adalah yang punya keduanya. Ketiga, simbol perlawanan baru. Bukan melawan negara, tetapi melawan ketidakadilan struktural yang tak lagi bisa diselesaikan dengan adat semata. Bagi keraton, langkah ini adalah pisau bermata dua. Dampak positifnya, keraton kembali relevan. Bangsawan tidak lagi dianggap menara gading, ada jembatan baru ke rakyat bawah. Namun risikonya besar, keraton dianggap kehilangan wibawa, tradisi dinilai bercampur kepentingan, konflik internal bisa semakin tajam. Keraton diuji, tetap menjadi museum hidup yang nguri-uri budaya leluhur, atau ikut terseret dalam dinamika organisasi massa di waktu mendatang. Bagi GRIB Jaya, ini adalah legitimasi kultural. Nama Pakubuwono membawa simbol sejarah, narasi kebangsawanan, dan kedalaman budaya Jawa. GRIB Jaya tak lagi hanya organisasi jalanan, ia kini punya narasi peradaban. Namun ini juga ujian, apakah GRIB Jaya bisa menjaga nilai, atau justru menelan simbol keraton demi kepentingan pragmatis. Menariknya, banyak perempuan justru melihat ini secara berbeda. Bukan hitam putih. Bukan sekadar benar atau salah. Perempuan melihat seorang pria yang memilih turun ke lumpur, bukan bersembunyi di singgasana. Ada empati. Ada kekhawatiran. Ada harapan. Karena perempuan tahu, keputusan besar sering lahir dari kelelahan panjang. Sejarah tidak selalu ditulis oleh pemenang. Kadang, ia ditulis oleh mereka yang berani melangkah ke tempat yang tidak nyaman. Pakubuwono XIV Purboyo telah membuat pilihan. Apakah ini pengkhianatan tradisi? Atau justru cara baru menyelamatkannya? Jawabannya, belum selesai ditulis. Karena sejarah selalu hidup di tangan mereka yang berani berubah. Jika obrolan ini membuat Anda berpikir, atau bahkan berbeda pendapat, tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like jika Anda merasa diskusi sejarah perlu dibicarakan dengan cara yang lebih manusiawi. Dan subscribe channel Obrolan Haris, karena di sini sejarah tidak hanya dikenang, tetapi dibicarakan. Saya Ken Utami, pamit undur diri. Sampai jumpa di obrolan berikutnya.